Selamat pagi Sir dan teman-teman. Pada video hari ini saya bersama rekan-rekan saya akan mempresentasikan mengenai program training yang akan kami berikan kepada karyawan diikuti dengan reward yang akan kami berikan. Namun sebelum itu izinkan saya dan rekan-rekan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Winnie Haryanto dengan NIM 19190013. Perkenalkan, nama saya Kevin Erik Saputra, NIM 19190011. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Alejandro dengan NIM 19190012. Perkenalkan, nama saya Jenis Gabriela Kencana dengan NIM 19190023. Perkenalkan, nama saya Ivana Setiadi. Sekarang, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai profil perusahaan dari Merak Airlines. Merak Airlines merupakan salah satu perusahaan penerbangan terkemuka di Indonesia. Merak Airlines sendiri pertama kali mengudara pada tahun 1950, sehingga per tahun 2021, Merak Airlines telah beroperasi selama 71 tahun. Slogan perusahaan dari Merak Airlines sendiri mengarah kepada penyedia layanan penerbangan yang terjangkau bagi semua kawasan dan semua kalangan. Slogan dari Merak Airlines sendiri adalah Take You Higher, yang memiliki makna penumpang dapat menikmati pengalaman terbang yang baik bersama dengan Merak Airlines. Sejak 71 tahun keberadaannya, akhirnya Merak Airlines mencapai titik kesuksesannya pada tahun 1955, dan saat ini maskapai memiliki armada sebanyak 150 armada dan mampu melayani penerbangan hingga kepada 100 tujuan. Kantor pusat dari Merak Airlines sendiri terletak di Merak City Center, Building Kompleks Jalan 88 di Jakarta Utara, Indonesia. Dengan serangkaian kesuksesan yang telah disebutkan, maskapai telah memperkerjakan sebanyak 8.000 karyawan dan mendapat penghasilan bersih sebesar 8 juta US dollar. Beberapa penghargaan juga diraih, yaitu Best Airline pada tahun 2008, Passenger Choice Award pada 2010, dan yang terakhir Best Airline Service pada 2012. Dan pada beberapa waktu yang lalu, maskapai menerima 2 karyawan baru, yaitu Aurelia sebagai flight attendant dan Agus sebagai public relation. Maka sesuai regulasi, kami memberikan 3 program training untuk masing-masing posisi dan karyawan. Berikut adalah penjelasan mengenai program training yang telah saya dan rekan-rekan saya buat. Untuk program training flight attendant yang pertama adalah mengenai self-preparation, di mana di dalamnya termasuk skill komunikasi. Seperti yang kita ketahui bahwa skill komunikasi sangatlah penting untuk flight attendant untuk membantu kinerja mereka dalam menangani penumpang, terutama long haul, di mana menurut Federal Aviation Administration, flight attendant dituntut agar setidaknya memahami bahasa Inggris untuk berkomunikasi, berkoordinasi, dan memahami semua hal yang berkaitan dengan keselamatan di pesawat. Maka dari itu, kami memberikan pelatihan berupa demonstrasi dan latihan komunikasi yang dilakukan di pusat pelatihan. Pelatihan demonstrasi dan komunikasi yang kami berikan berkaitan dengan topik boarding, penempatan duduk, pemberian pengumuman, layanan makanan dan minuman, pendekatan pribadi, dan pengucapan perpisahan. Dan untuk semakin meningkatkan kemampuan berkomunikasi dari flight attendant, kami memberikan materi bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Perancis yang dikemas dalam bentuk video yang berkaitan dengan penggunaan bahasa yang sopan serta kosakata dalam penerbangan. Selanjutnya, yang kedua adalah Poise and Grace. Sebagai seorang flight attendant, kesiapan diri adalah hal yang sangat penting. Seorang flight attendant dituntut untuk selalu berpenampilan rapi serta bertingkah laku dengan baik. Maka dari itu, kami akan memberikan pelatihan berupa cara berjalan, berbicara, dan juga bertingkah laku dengan baik. Selain itu, kami juga akan memberikan pengetahuan seputar budaya luar negeri, agar ketika sang flight attendant sudah aktif, ia dapat mengetahui karakter penumpang dari negara yang dikunjunginya. Selain itu, kami juga akan memberikan pengetahuan seputar grooming, yaitu makeup, dan juga penyanggulan rambut. Jika wajah dari sang flight attendant dirasa tidak cocok untuk melakukan penyanggulan rambut atau French twist, maka kami akan langsung memotongnya pada saat training berlangsung. Hal ini dilakukan agar menjaga kerapian dari sang flight attendant. Untuk yang terakhir dari program self-preparation adalah table manner. Pada dasarnya, jamuan makan yang bersifat resmi terkadang menjadi agenda perusahaan, sehingga ada baiknya
bagi flight attendant untuk mengetahui hal apa saja yang harus dilakukan dalam menghadiri jamuan tersebut. Materi training yang akan kami berikan berupa posisi duduk, posisi siku, pengontrolan mulut saat sedang makan, pengontrolan mulut saat sedang batuk atau bersin, pengontrolan suara saat mengunyah makanan, pengontrolan suara saat bicara, etika dalam meminta izin, etika dalam penggunaan tusuk gigi untuk membersihkan makanan tersisa di dalam mulut, serta etika peletakan kembali peralatan setelah selesai makan. Materi ini kami berikan untuk menambah pengetahuan soal menjamu atau dijamu saat makan, meningkatkan kepercayaan diri, dan juga menghindari seorang flight attendant dari perilaku yang salah. Ini saya ingin menjelaskan mengenai program pelatihan flight attendant, yaitu in-flight service, di mana program ini terdiri 3 materi, yaitu first class service dan business class service, kemudian ada safe work habit, dan yang terakhir ada locking of flight door. Pada materi ini, kami akan memberikan program pelatihan untuk flight attendant, yang mana program ini diberikan guna meningkatkan keterampilan dari masing-masing flight attendant, terutama untuk long haul. Untuk pertama, saya akan menjelaskan tentang pelatihan first class service dan business class service. Pada layanan ini sendiri, flight attendant akan diberikan pelatihan untuk bagaimana melayani penumpang, terlebih dengan penerbangan long haul. Tidak banyak perbedaan pada kedua kelas ini, hanya saja untuk first class service akan lebih dilatih bagaimana melayani penumpang secara personal dan lebih diutamakan sebaik mungkin. Serta pelatihan menerima tamu dari pintu pesawat hingga mengantar penumpang sampai ke tempat duduk, dan memberikan pelatihan penggunaan in-flight entertainment yang mana berupa LCD, TV touchscreen, dan laptop yang dapat digunakan penumpang untuk mengisi waktu kosong mereka, terutama pada long haul. Tidak lupa juga pelatihan bagaimana memberikan layanan in-flight connectivity yang dapat membantu penumpang dalam melakukan pekerjaan ataupun bisnis dari dalam pesawat. Di mana dalam pelatihan ini mereka akan dilatih juga untuk memberikan informasi pada penumpang, cara mengoperasikan kursi mereka menjadi tempat tidur yang lebih private, serta memberikan amenities kit dan sleeper untuk penumpang dan juga segala fasilitas yang menunjang penumpang pada kursi tersebut. Lalu, pelatihan untuk bagaimana sadar akan pelayanan terhadap penumpang, yang mana kita memberikan layanan makanan dan minuman dengan 2 pilihan, yaitu terdapat sampanye dan kaviar. Untuk hal ini, mereka akan diberikan pelatihan memberikan layanan tersebut dan pengetahuan tentang 2 hal tersebut, mulai dari jenis, alat yang digunakan sampai cara makan atau meminumnya. Juga pengetahuan yang menjelaskan batasan refill dari layanan tersebut. Lalu, kami akan memberikan pelatihan kepada flight attendant untuk dapat saling berkontribusi dengan chef on board, agar mereka saling bekerja sama dalam melayani penumpang, terutama dalam memberikan pelatihan berupa pengetahuan akan menu makanan dan minuman yang terdapat dalam pesawat, serta waktu kapan saja memberikan layanan tersebut terhadap penumpang. Nah, untuk yang kedua, ada safe work habit. Di sini, pada program pelatihan ini, kami akan memberikan pelatihan bagaimana cara untuk memiliki kebiasaan kerja yang aman, di mana pada program ini, flight attendant kami akan kami latih untuk selalu mengecek keadaan penumpang tersebut, apakah penumpang tersebut layak terbang, dilihat dari sikapnya saat memasuki pesawat. Hal ini untuk menjaga penerbangan yang dilakukan tetap aman sampai ke tujuan asal. Lalu, kami juga akan memberikan pelatihan bagaimana mengkondisikan dan selalu cek segala hal yang berhubungan dengan pesawat, agar tetap aman saat melakukan penerbangan, seperti selalu membuka penutup jendela setiap saat akan melakukan take off maupun landing, untuk mengetahui keamanan kondisi di mana maupun di luar pesawat. Nah, untuk yang ketiga, saya akan membahas locking of flight door,
Pada hal ini, flight attendant kami akan kami berikan pelatihan bagaimana cara membuka serta menutup pintu pesawat dan juga menguncinya. Yang mana pelatihan ini sangat penting dalam penerbangan. Flight attendant akan dilatih mulai dari laporan terlebih dahulu terhadap ground staff jika ingin membuka dan menutup pintu pesawat. Jika telah diizinkan dari ground staff ataupun pihak lainnya, flight attendant baru bisa melakukan hal tersebut. Setelah ditutup dan dikunci, mereka akan dilatih untuk bagaimana mengecek kondisi pintu tersebut, apakah benar-benar aman untuk melakukan penerbangan sampai ke tujuan asal. Baru pintu tersebut bisa dibuka kembali. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ivana. Kemudian program yang ketiga adalah Standard Safety Procedures Training. Pada program ini kami akan melakukan pemfokusan di bagian keamanan dan keselamatan. Terdapat 3 pokok utama, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah Safety Demonstration, di mana kami akan memberitahukan trainee flight attendant mengenai safety demonstration yang baik dan benar. Hal ini seperti oxygen mask, penggunaan seat belt, flight vest, exit door, dan berbagai peralatan keselamatan lainnya. Yang kedua adalah passenger screening, di mana pada tahapan kedua ini kami akan melatih para trainee flight attendant untuk dapat memantau dan melihat kondisi pesawat, kondisi penumpang, mengantisipasi perilaku yang mencurigakan, dan juga barang bawaan yang kiranya dilarang di dalam pesawat. Tujuan dari adanya passenger screening ini adalah untuk memastikan selama penerbangan berlangsung, keadaan di dalam pesawat tetap dapat terjaga dengan baik dan kondusif. Untuk para long haul flight attendant, tentunya penting untuk melakukan passenger screening secara berkala. Adanya passenger screening secara berkala ini membantu semua flight attendant untuk melihat kondisi selama penerbangan agar tetap berjalan kondusif, dan juga untuk melihat apakah para penumpang mendapatkan fasilitas serta layanan yang sesuai dengan yang mereka butuhkan. Kemudian yang ketiga adalah emergency procedure, di mana kami akan memberikan pemahaman kepada trainee flight attendant mengenai cara evakuasi atau cara dalam menanggapi situasi-situasi darurat yang mungkin terjadi di dalam pesawat. Program pertama untuk PR adalah media handling training. Salah satu tugas PR dalam suatu maskapai penerbangan adalah untuk menghandle media atau yang lebih dikenal dengan sebutan media handling. Secara umum, kemampuan yang harus dimiliki oleh PR dalam menghandle media terdiri dari kemampuan menulis, kemampuan berbicara, dan juga pemahaman tentang dunia media atau jurnalistik. Pada program ini, kami akan memberikan pemahaman mengenai teknik komunikasi yang baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan. Selain itu, kami juga akan mempersiapkan para trainee untuk dapat menghadapi krisis atau masalah yang mungkin terjadi di dalam industri penerbangan seperti hijacking ataupun crash. Namun, kedua hal tersebut merupakan skenario terburuk. Untuk itu, PR sebagai garda terdepan dalam sebuah maskapai harus dapat menyikapi dan menanggapi hal tersebut secara objektif dan juga real atau nyata sesuai dengan fakta. Dalam program ini, kami juga memberikan pemahaman mengenai prosedur press, mulai dari menyiapkan berkas press hingga penyampaian informasi kepada awak media baik secara verbal ataupun non-verbal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai public relations selanjutnya, yaitu public relation event. Seorang PR memiliki lingkup kerja yang berhubungan dengan penyelenggaraan acara, termasuk pada maskapai penerbangan. Hal ini dilakukan untuk menyediakan platform sebagai komunikasi yang intim dengan target calon penumpang atau klien. Public relation event merupakan kesempatan yang penting untuk menampilkan citra diri maskapai kepada klien serta layanan merek airlines kepada masyarakat umum. Materi pertama yang akan kami berikan kepada karyawan adalah identifikasi tujuan, di mana karyawan akan dilatih untuk menguraikan saluran komunikasi yang ditargetkan, jangkauan media, media sosial,
pemasaran email, dan pembaharuan situs web, pesan utama untuk setiap target audiens, media versus publik, jadwal untuk tenggat waktu yang disampaikan, dan menetapkan daftar orang yang bertanggung jawab. Materi selanjutnya adalah identifikasi waktu. Pemilihan waktu yang tepat sangatlah penting bagi keberlangsungan acara karena menentukan banyak tidaknya audiens yang hadir. Kami tidak menginginkan adanya acara lain yang diadakan pada hari yang sama seperti pertandingan olahraga terkenal atau acara besar lainnya, sehingga karyawan akan dilatih untuk menentukan tanggal dan penjangkauan publik. Sehingga karyawan dapat menghubungi reporter dan fotografer lebih awal untuk mengantisipasi jadwal padat yang mungkin bertabrakan. Terakhir adalah materi mengenai tempat untuk acara. Acara pada PR juga berbicara tentang menciptakan kesan yang baik. Maka karyawan akan diberikan pelatihan seputar pemilihan tempat yang mudah diakses. Dilanjutkan dengan kemampuan mengidentifikasi agar karyawan dapat menentukan cukup ruang bagi pers untuk berkumpul dan menyiapkan peralatan mereka. Jika nantinya acara yang dibuat oleh pihak PR maskapai adalah acara yang bersifat megah, maka karyawan juga dilatih untuk mengobservasi tempat dan kategori tempat sesuai kebutuhan acara dan standar maskapai Merak Airlines. Tidak lupa, karyawan juga dituntut agar memperhatikan kenyamanan dan suasana acara yang akan diadakan dengan menyediakan makanan dan minuman untuk acara. Karyawan akan diberikan pengetahuan soal penentuan menu makanan dan minuman yang menggambarkan ciri khas maskapai sehingga menciptakan suasana sosial yang meriah dan menarik hadirin akan ciri khas tersebut. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya, Aldo. Saya akan menjelaskan mengenai program training bagi public relation yang ketiga, yaitu tentang media sosial. Seperti yang kita ketahui, menggabungkan aktivitas public relation dan media sosial dapat menghasilkan hasil yang luar biasa. Sama halnya dengan public relation. Media sosial dapat menciptakan komunikasi dua arah antara maskapai dan calon penumpangnya. Perlunya aktivitas public relation dan media sosial dapat meningkatkan profil, reputasi, dan kredibilitas maskapai Merak Airlines secara eksponensial. Program training media sosial ini meliputi yang pertama, publisitas. Kami akan memberikan training agar karyawan public relation dapat mengetahui cara memperoleh publisitas dengan cakupan yang lebih cepat dan luas. Mengingat, media sosial memungkinkan berbagai informasi secara instan dan karena jumlah orang yang menggunakan internet terus meningkat, ini akan membantu public relation untuk dapat memperoleh cakupan berita yang lebih luas dan memastikan dan menjangkau target calon penumpang yang lebih besar. Yang kedua, komunikasi. Kami akan memberikan materi training berupa komunikasi dalam media sosial. Public relation akan dilatih menggunakan fitur-fitur yang memungkinkan para penggunanya dapat mengajukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban dengan cepat dan berbagai antusiasme dan pengalaman dari penumpang lainnya. Dengan menggunakan saluran komunikasi ini, nantinya akan dapat mengembangkan hubungan dengan pengguna media sosial yang kemudian dapat digunakan dalam aktivitas public relation secara lebih efektif. Yang ketiga, pemahaman integrasi. Kami akan memberikan materi training agar karyawan dapat terintegrasi dengan mudah. Dengan penginformasian mengenai cara menggunakan satu atau beberapa alat media sosial, sehingga Merak Airlines dapat memaksimalkan basis calon penumpang dengan menggunakan koneksi staf online untuk mempromosikan maskapai dan dapat memberikan basis audiens yang lebih besar. Semakin banyak orang yang mengetahui tentang maskapai dan apa yang dilakukan, dan semakin besar pula maskapai akan berhasil dan menarik penumpang setia. Program-program training yang sudah dilakukan dan dijelaskan oleh saya dan rekan saya sebelumnya terbukti berhasil bagi karyawan dalam menampilkan performa mereka.
Dan setelah berjalan beberapa waktu, kami melihat adanya peningkatan yang baik dalam hal kinerja. Sehingga kami selaku HRD memutuskan untuk memberikan reward kepada Aurelia yaitu sebagai flight attendant dan Agus sebagai public relation dari perusahaan kita yaitu Merak Airlines. Reward yang kami berikan terdiri dari dua, yaitu reward extrinsic dan reward intrinsic. Untuk reward extrinsic, kami memutuskan untuk memberikan reward yang sama berupa bonus dan tiket liburan ke Singapura kepada Aurelia, dan tiket liburan ke Malaysia kepada Agus. Tiket liburan yang diberikan adalah untuk 3 hari 2 malam, di mana masing-masing karyawan memberikan kesempatan untuk mengajak satu orang untuk berlibur bersama mereka. Alasan kami memberikan reward tersebut adalah karena beberapa waktu lalu, Aurelia selaku flight attendant menjadi viral di aplikasi TikTok dan mendapat banyak pujian setelah ia berhasil menangani penumpang yang membuat onar. Sehingga nama perusahaan juga ikut menjadi sorotan publik karena kinerja Aurelia. Sedangkan untuk Agus selaku public relation, ia berhasil untuk menangani para media dengan memberikan informasi yang jelas, jujur, dan tidak ada miskomunikasi sehingga berita hoax dapat ditepis oleh perusahaan. Untuk reward intrinsik sendiri, kami memutuskan untuk memberikan kepada kedua karyawan penghargaan yang sama yaitu Employee of the Month karena performa mereka. Alasan kami memberikan reward ini adalah karena kinerja mereka beberapa waktu lalu, perusahaan meraih pendapatan 2 kali lipat yang besar daripada sebelumnya dan terus menjadi sorotan di media. Sekian dari saya mengenai reward yang akan kami berikan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Kevin. Terima kasih. Baik, kesimpulan dari presentasi kami adalah pada dasarnya setiap perusahaan tidak terkecuali perusahaan penerbangan perlu adanya program pelatihan dan atau training yang mana dilakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta meningkatkan rasa percaya diri karyawan pada perusahaan dalam melayani penumpang. Maskapai penerbangan Merak Airlines pun juga telah membuka beberapa program pelatihan untuk posisi flight attendant dan public relation. Dengan harapan agar pelatihan ini kami buat dapat menjadi bekal bagi karyawan pada posisi flight attendant dalam melayani penumpang, terutama long haul. Dan public relation yang mana untuk terus menjaga citra perusahaan sebagai garda terdepan. Program training ini dibuat atas pertimbangan akan kebutuhan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan atas persetujuan semua pihak. Training yang kami berikan pun terbukti menghantarkan kedua karyawan yaitu Aurel dan Agus kepada keberhasilan. Untuk itu, Merak Airlines tidak pernah melewatkan soal reward. Menurut kami, reward sangatlah penting bagi pengembangan suatu karyawan. Pemberian reward dapat memotivasi sebagai tanda ucapan terima kasih dari perusahaan atas dedikasi mereka. Sehingga sejatinya program training adalah sebagai batu loncatan awal bagi karyawan untuk membuka pembuktian kinerja mereka. Dan akan dilanjutkan oleh reward yang merupakan indikasi fase awal dari usaha yang baru saja akan dimulai. Sehingga, sebagai karyawan tidak seharusnya untuk langsung puas dan seketika berhenti. Justru dengan adanya reward, hal itu menjadi bukti hasil kerja keras dari tiap karyawan dan sekaligus menjadi motivasi untuk lebih menghasilkan yang terbaik untuk perusahaan. Setiap karyawan di perusahaan pada dasarnya diharapkan agar terus berkontribusi terbaik kepada perusahaan. Begitu pula dengan perusahaan agar selalu memperdulikan kebutuhan karyawan, agar tercipta suatu lingkungan dan budaya yang kerja baik, serta saling bersinergi untuk kesuksesan bersama. Sekian yang dapat saya dan rekan-rekan saya sampaikan mengenai program training yang sempat kami buat untuk karyawan Aurelia dan juga Agus. Semoga video kali ini dapat diterima secara baik oleh Sir Wisnu selaku General Manager. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih banyak untuk segala perhatiannya dan
Sampai jumpa.